Sesungguhnya manusia kerugian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, Bu. Nikmat iman, nikmat Islam. Bisa hadir di sini tuh nikmat dari Allah. Kadang kita lupa. Kita mikir ya kalau udah tidur harusnya sih bangun. Enggak. Ada orang-orang yang pengen bangun, Bu. Tapi tadi pagi Allah gak kasih bangun tuh. Tiba-tiba tetangga ngumpul depan rumahnya, ya kan? Bendera kuning. Semalam dia mah rencana, nanti Ana mau ke minimarket, mau belanja, mau ketemu saudara. Paginya gak bangun. Tapi ketika Allah takdirkan kita masih ketemu di sini, itu nikmat. Ada yang Masya Allah pakai tongkat, ada yang masih bisa duduk di bawah, nikmat dari Allah. Gak usah pengen begini, pengen begitu. Dan apalagi kita duduk di sini ngapain? Belajar agama, Masya Allah. Belajar agama itu kewajiban, gak ada batasnya. Telat kalau udah apa belajar agama tuh? Kalau udah apa telatnya? Kalau udah wafat. Selama Allah masih kasih kita kesempatan, nikmat. Dan kita yang butuh nih, bukan orang lain. Apalagi sekarang judulnya apa? Belajar tadabur fikih sholat, ya kan? Ada bacaannya, ada Al-Fatihahnya. Nah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita coba kita telusuri nih keagungan, keutamaan. Kenapa Allah jadikan surat Al-Fatihah dikatakan ummul kitab, dikatakan induk dari seluruh Al-Quran. Karena apa? Kita memang setiap hari itu berapa kali baca Al-Fatihah minimal? 17 kali minimal dalam sholat. Bahkan ada yang udah jadi hafalan bibir, iya enggak? Lagi sholat baca Al-Fatihah, tadi kunci ke bawah enggak ya? Kayaknya bajunya yang simmer-simmer lupa Anda tuh. Ah, iya ya. Ntar habis itu kemana ya kita ya? Panci udah diangkat belum? Panci. Ini sambil baca Al-Fatihah tuh. Mikirnya kemana-mana. Karena hafalan bibir. Ada ibu nyariin kunci. Kata suaminya apa? Udah sholat aja ntar juga ingat. Iya betul katanya. Tadi masuk buka pintu. Lurus. Nggak ke kamar mandi ya, belok kiri tuh. Nah. Terus saya salam, iya bener ada di situ kuncinya. Itu kita tuh begitu. Karena udah jadi hafalan bibir, Bu. Padahal ini surat yang sangat mulia, sangat agung. Gak bisa diganti. Orang gak baca Al-Fatihah, lagi sholat, gak sah sholatnya. Batal. Dan alangkah ruginya kalau Al-Fatihah cuma jadi hafalan bibir, nggak ngeresep di hati. Makanya kita belajar lagi sama-sama nih. Pertama, dalam hadis riwayat Abu Sa'id Ar-Rafi' bin Al-Mu'alla dikatakan, Al-Quran adalah surat yang paling agung. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'zamu surah fil Quran. Mau enggak kamu aku ajarin surat paling mulia, paling agung dalam Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa dikatakan? Beliau menjawab, mau. Sahabat mengatakan mau. Terus kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Dan dari hadis riwayat Ubay bin Ka'ab,
dari Ubay bin Ka'ab dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang menyamai, tidak ada yang Allah turunkan dalam Taurat, dalam Injil maupun Al-Quran yang mampu menyamai Ummul Kitab atau Sab'ul Masani. Tadi dikatakan kan Sab'ul Masani. Sab'ul itu 7. Masani itu apa? Yang berulang. Jadi 7 yang berulang-ulang. Kenapa Al-Quran dikatakan Ummul Kitab? Ada yang tahu nggak? Ada hadiah dari panitia nih, Masya Allah. Kenapa dikatakan Ummul Kitab? Angkat tangan boleh? Ya, ada pendapat lain? Bisa, tapi kurang tepat. Ada pendapat lain nggak? Ummul Kitab. Apa Ya, ibu atau induk. Nah, tuh Dana kasih bocoran tuh. Apalagi dikit lagi. Nah, silakan Mbak. Silakan. Sudah satu aja Bu. Oh, tanya jawab kita nanti. Kita itu merupakan summary dari seluruh isi Al-Quran. Masya Allah, hadiah nih Ibu nih. Nanti habis kajian ya, nanti diambil. Tinggal 2 nih. Karena memang induknya Al-Quran. Kalau orang kita nih, kalau nulis apa ya? Kita kalau nulis jurnal atau skripsi atau disertasi, ada abstrak kan? Tahu abstrak kan? Ya kurang lebih kalau mau disederhanakan seperti itulah. Jadi intinya dari Al-Quran. Dan Syekhul Islam Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran karena di dalamnya mencakup semua ajaran Al-Quran. Dan dia mencakup dari tauhid. Dia juga menjelaskan bagaimana penetapan risalah, bagaimana tentang hari akhir, bagaimana jalannya para rasul, dan jalan orang-orang yang menyelisihi. Keutamaan Al-Fatihah kita coba jelaskan ya. Yang pertama, hadis dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Nggak ada sholat orang-orang yang nggak baca Al-Fatihah. Ya, maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kalau imamnya baca sir, tahu baca sir, Bu? Baca sir tuh baca dia sendiri, ya kan? Ada baca jahar yang dikencengin suaranya. Nah, kalau imamnya baca sir, kita wajib baca juga Al-Fatihahnya. Kalau sholatnya 4 rakaat, berarti bacanya 4 kali. Kalau imamnya baca jahar, misalnya katakan sholat maghrib, baca jaharnya berapa kali? 2. Berarti kita bacanya mana? Hah? Ya kita kan makmum nih, bukan imam kita nih. Kita bacanya, kan imam baca jahar 2, kita baca jaharnya, baca sirnya 1. Pas lagi rakaat ketiga ya. Yang rakaat 1 dan rakaat 2 dengerin imam. Oke. Tapi kalau kita sholat sendiri, ibu di rumah, ya baca semua sendiri. Dan bacanya yang kadarnya kedengaran sama telinga kita sendiri. Jangan kedengaran sama tetangga 2 rumah sebelah. Kekencengan itu bacanya. Ya. Nah, dari sini ulama mengatakan hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah wajib, rukun. Nggak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Keutamaan kedua, Al-Fatihah itu menyembuhkan penyakit. Jadi hadis yang panjang dikatakan ada sekelompok sahabat nih dalam perjalanan melewati suatu kampung Arab. Terus kemudian mereka minta dijamu. Terus mereka mengatakan, apakah ada yang bisa meruqyah? Karena pembesarnya tuh terkena gigitan binatang. Lalu para sahabat mengatakan iya, lalu dia membacakan dengan surat Al-Fatihah. Dan dia meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah itu. Kemudian dia cerita kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bagaimana engkau tahu kalau Al-Fatihah itu bisa buat ruqyah? Jadi memang Al-Fatihah itu kadang dipergunakan untuk meruqyah. Sebagaimana hadis yang jelaskan. Ketiga, Ummul Kitab.
Ummul, maksudnya apa? Jadi mushaf kita tuh kan, Al-Quran kita kan mulainya dari Al-Fatihah kan? Makanya dia dikatakan apa? Ummul atau induk atau depan. Dan dikatakan ummul juga karena kita bacaan surat dalam Al-Quran itu ketika lagi sholat, yang pertama kan Al-Fatihah dulu kan? Al-Fatihah dulu kan? Iya. Anda punya teman, ini sambil cerita nggak apa-apa ya, biar santai aja ya. Jadi nggak tegang nih, orang lagi di tempat begini tegang kayak lagi di kelas. Hah? Iya santai aja Bu, kalau dia mau nanya angkat tangan nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Mau tidur boleh nggak? Janganlah. Merem-merem dikit sambil dengerin boleh deh. Jadi gini, dia cerita, dia kan jadi imam di musolanya dia. Jadi imam di musola, dia udah ngapalin nih, semangat kan ngapalin apalan baru. Ngapalin apalan surat baru aja. Pas lagi maju, dia lupa baca Al-Fatihah. Lupa baca Al-Fatihah. Langsung baca suratnya, ini bener cerita true story nih, bukan ngarang. Langsung baca suratnya kan. Makmumnya, subhanallah, subhanallah. Ya dia baca aja, dia nggak ngeh kalau dia lupa baca Al-Fatihah. Yang di belakang teriak, Al-Fatihah, katanya gitu. Lupa imamnya. Makanya Al-Fatihah penting. Dan kita baca Al-Fatihah dulu baru baca suratnya, bukan terbalik. Dan seluruh makna dalam Al-Quran tuh, inti-intinya tuh ada dalam surat Al-Fatihah. Dan rugi kalau kita nggak mempelajarinya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Al-Fatihah jadi pembuka Al-Quran? Padahal ayat yang pertama turun surat apa? Al-Alaq, Iqra. Dan ketika itu dikatakan, karena memang Rasulullah SAW yang memerintahkan, surat yang ini taruhnya di sini, yang surat yang ini taruhnya di sini. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bukan semau-maunya kita. Yang berkaitan dengan apa hukum, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW memberikan arahan tuh kepada para sahabat-sahabat yang diperintahkan untuk menulis wahyu, untuk menyusunnya. Dan ini merupakan tertib dalam surat Al-Quran. Dan kita nggak boleh tanya kenapa Al-Fatihah dulu, kenapa Al-Baqarah dulu. Memang ini udah perintahnya begitu. Dan ketika para sahabat di zaman Abu Bakar, apalagi di zaman Utsman ya, ketika berusaha menyatukan, mereka benar-benar berusaha membersihkan dari pendapat manusia yang memang sesuai dengan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu yang mereka lakukan. Dan sahabat yang diperintahkan membukukan Al-Quran di pertama kali di zaman sahabat Abu Bakar siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, itu setelah Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar itu beliau memerintahkan salah satu sahabat, namanya Zaid bin Sabit. Karena beliau nyari itu, nanya ke semua sahabat, ditanya apa kata Rasulullah SAW tentang surat ini, harus di mana, menemui orang-orang yang hafal, hingga kita temukan susunannya seperti saat ini, alhamdulillah. Kita masuk ke penjelasan tafsir Al-Quran, tafsir Al-Fatihah ya. Kita masuk ke penjelasan ta'awuz dulu ya. Apa ta'awuz? Ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada kedua keadaan di mana kita disunnahkan membacanya. Pertama, ketika kita mau membaca Al-Quran, kita diperintahkan ta'awuz tuh. Berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu mau baca Al-Quran, maka hendaklah membaca atau meminta tolong kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk atau yang dirajam. Maknanya, makna isti'azah itu, azah itu tolong, itu minta, kayak istighfar itu kan minta ampun. Jadi isti'azah itu minta tolong. Jadi kita hanya bersandar dan meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita, meminta perlindungan, ya lebih tepatnya itu, minta perlindungan isti'azah. Agar Allah melindungi kita tuh, menjaga kita dari setan yang terkutuk.
Kenapa kita minta tolong sama Allah? Kita ini lemah. Innal insana khuliqa dha'ifa. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Setan juga lemah, Bu. Siapa yang maha kuat? Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita yang lemah minta tolong sama yang maha kuat. Tapi ada nggak orang-orang yang minta tolong sama jin? Hah? Ada. Mobil hilang, datangnya ke dukun, paranormal. Bukan orang pinter tuh. Dibohongin kita. Tukang bohong itu. Nanti menurut penerawangan aneh mobilnya ada di sini. Percaya Bu kayak gitu? Enggak. Ini hujannya nanti Anda pindahin ke sana. Siapa dia? Siapa yang berkuasa atas turunnya hujan? Allah Subhanahu wa taala semata, Bu. Enggak ada lagi yang lain. Kalau ada yang ngaku-ngaku bisa nurunin hujan, percaya nggak? Enggak. Bisa mindahin hujan, nggak percaya. Tapi masih ada nggak zaman sekarang? Ada, ya kan? Yang percaya orang-orang pinter lagi, ya kan? Yang sekolah, yang kan dia yang hire siapa? Yang ngasih pekerjaan si pawang hujan siapa? Bukan orang bodoh kan? Buat event ini, buat event itu. Itu realitanya sebenarnya kan? Nih, karena setan itu Bu ya, kita balik ke makna itu. Setan itu sangat ingin memalingkan kita. Mengacaukan ibadah kita, bikin kita paling banyak nggak dapat manfaat dari ibadah kita. Biar kita nggak dapat hidayah, biar kita nggak kenal arti dan tujuan Al-Quran. Ketika mau hadir nih daurah begini, banyak nggak tantangannya? Banyak nggak yang bisikin? Dari galangan jin dan manusia ya. Udahlah. Masa sholat belajar sih? Kan udah pernah dulu waktu SD. Iya, Ustaz. Udah pada pinter sholatnya. Udah telat, udah tua, baru mau belajar sholat ngapain? Ada nggak yang bisikin gitu? Ada. Dan makanya tadi Anda bilang, ketika ibu bisa hadir di sini, nikmat dari Allah nih. Kalau Allah kasih lihat nih ganjarannya betapa besarnya, itu tuh yang lagi teriak-teriak nih, mau hadir juga sini, mau belajar sama-sama. Gak ada kata telat kita belajar. Karena apa? Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ada orang yang ibadah sholat selama 60 tahun gak diterima biar cuma 1 rakaat, Bu. Anda tanya, orang sholat 60 tahun berarti dia balik umur anggaplah 15. Berarti umurnya hampir 75 lah kurang lebih kan? Berarti kalau orang umur 75, maaf, bisa hampir seumur hidupnya kan? Gak diterima sholatnya biar cuma 1. Apa kata Rasulullah SAW? Izarka, jika dia ruku, sujudnya gak sempurna. Jika dia sujud, rukunya gak sempurna. Nah, makanya niatnya kita belajar di sini biar kita gak termasuk orang yang begitu, Bu. Udah pede, anak kan rajin sholat, Ustaz, rajin puasa. Dia berdiri di hadapan Allah, puasa, pahala sholatnya gak ada, pahala puasanya gak ada. Ternyata karena kita nggak belajar, karena ternyata kita nggak nyempurnain ibadah kita. Kita nggak punya ilmu. Anda nggak bisa bawa pesawat, ada pesawat nganggur di depan. Mau ikut nggak ke Bandung? Ayolah Bu. Enggak. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya, nah. Tapi kenapa kita yang bakalan selama-lamanya di akhirat nggak mau berbekal ilmu? Bismillah aja. Syukur-syukur masuk surga. Kalau nggak masuk surga, mau masuk neraka? Enggak. Itulah makanya setan tuh sangat berusaha memalingkan kita. Bu, Nabi Adam alaihissalam lihat surga nggak? Lihat surga kan? Penduduk surga tuh. Setan ngebujukin makan buah, dimakan nggak? Makan. Percobaan pertama nggak? Percobaan pertama. Ini Nabi Adam yang udah lihat sorga aja masih bisa tuh dibujukin sama setan. Apalagi kita yang receh begini. Yang sholatnya nggak khusyuk, ngajinya
Pas Ramadan doang. Masih pede-pede aja masuk surga paling nih. Ya, syukur kalau pelataran. Kalau enggak, nauzubillah. Makanya kita belajar. Dan ketika kita belajar nih tafsir Al-Fatihah, Masya Allah, bisa bantu nambah kita khusyuk. Karena ya itu tadi, mikirin kunci, mikirin nanti kemana, makan apaan. Kalau lagi sholat kadang gitu kita isinya. Dan makna ar-rajim adalah yang terusir atau yang jauh atau yang dilaknat, jauh dari rahmat Allah, itu yang terlaknat. Ketika setan dikatakan terlaknat, jauh dari rahmat Allah, dia pengen ngajak kita juga, Bu. Setan tuh pengen kita jauh dari rahmat Allah juga. Sama-sama, ayo bro, kita masuk neraka aja bro. Biar ada temennya. Jadi jangan kaget kadang ada orang yang bilang, gak apa-apa lah masuk neraka. Ya Allah, kita apinya di dunia aja kuat gak tuh kompor gas di belakang dipegang? Gak kuat, panas. Ini pede-pede aja mau masuk neraka yang apinya 70 kali lebih panas, Bu. Bahkan dalam dibahas oleh para ulama, api di neraka tuh nggak kayak api di dunia yang bisa diginiin hilang. Itu nempel kayak air, kayak basah gitu. Nggak bisa kemana-mana tuh kalau air basah gitu kan. Merasa aman kita, subhanallah. Dan sudah semestinya kita yang lemah ini. Makanya ketika kita sholat tuh, sebelum baca Al-Fatihah disuruh ngapain? Baca ta'awuz dulu. Biar apa? Biar Allah lindungi tuh. Jangan sampai setan goda kita pas kita lagi sholat. Bisa jadi sholat kita nggak khusyuk gara-gara itu, nggak baca ta'awuz. Dan kita nggak paham maknanya. Karena setan ketika kita ibadah pengen diselewengin tuh. Awalnya sebelum sholat setan berusaha kita nggak sholat, ya nggak? Ntar aja lah, baru juga azan, ntar lagi aja, ntar lagi, akhirnya nggak sholat. Nah, ketika azan nggak, aneh mau sholat, setan berusaha goda lagi. Udah mikirin yang lain, suami lagi kemana tuh, habis ini mau ngapain. Biar pahalanya nggak ada. Kita harus sadar itu, Bu. Semuanya digoda, Bu, bahkan ulama digoda. Jadi jangan mikir cuma orang-orang ini. Ulama tadi pendapat Anda benar gak ya? Dalilnya salah gak ya? Jawaban Anda fatwanya benar gak? Semua digoda, Bu. Makanya sudah sepatutnya kita untuk belajar, memperbaiki. Ketika Allah kasih kita kesempatan buat belajar kayak gini, disyukurin. Selanjutnya, kita diperintahkan ta'awuz ketika marah. Ya. Karena dalam hadis yang panjang dikatakan kita diperintahkan membaca ta'awuz ketika kita digoda. Ketika kita ada sahabat mukanya udah merah, urat lehernya udah kenceng. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku tahu satu perkataan sekiranya dibaca nanti hilang rasa marahnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi kalau marah jangan keluar apa-apa dulu selain auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hukum membaca ta'awuz ya, menurut jumhur ulama sunnah, Bu. Bukan wajib tapi sunnah. Sunnah apa artinya? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dosa, nggak apa-apa. Mana nih? Beda ulama beda pendapat nih. Nggak dapat pahala. Kalau menurut Ana ya, kalau nggak dikerjakan rugi. Bukan nggak apa-apa. Kecuali pahalanya udah banyak, lain cerita. Nah itulah, Mang tahu. Jadi kalau nggak dikerjain apa sekarang kita sepakat? Rugi. Rugi. Jadi hakikatnya isti'azah tadi, memohon pertolongan kepada Allah sekaligus menyatakan pengakuan bahwa kekuasaan Allah maha tinggi. Mengakui bahwa kita, jadi gini, ketika kita mengatakan aku berlindung kepada Allah, itu kan berarti kan kita mengaku kita lemah kepada Allah dan mengaku kepada bahwa Allah lah yang maha kuat, maha kuasa. Minasyaiton, dari setan tuh. Jadi kita harus paham,
kita pengakuan diri kita yang lemah kepada Allah yang Maha Kuasa, minta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Dan isti'azah atau ta'awuz nih Bu, ibadah Bu. Gak boleh minta tolong kepada selain Allah. Ketika seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah, jadinya perbuatan kesyirikan. Lewat pohon beringin, misi Om Jin, anak tuyul mau lewat, numpang-numpang. Gak boleh, itu syirik. Ya. Orang dulu disalahin, masih ada Bu zaman sekarang mah. Terus milih hari baik. Nih menurut kalender Jawa hari baik. Enggak, semua harinya baik. Apalagi Bu, kesyirikan zaman sekarang contohnya. Enggak boleh gunting kuku malam-malam. Hah? Apa? Iya, enggak kan ada yang bilang enggak boleh duduk di depan pintu. Ya kalau yang nyalain jalannya iya, tapi kan kalau tuh nggak dapet jodoh, apa hubungannya? Terus anaknya baru lahir ditaruh mangle, gunting. Mau ngebordir apa tuh bayi yang dikasih gunting, kasih HP, enggak. Atau masukin kurungan kurung ayam ya. Suruh milih cita-cita. Syirik itu gak boleh. Atau pas mau nikah ya, banyak juga nikah tuh. Nginjek telur ya? Iya, kan itu percaya bahwa ada yang menentukan selain Allah kan? Gini, ada adat, ada budaya, ada syariat Islam. Ketika budaya menyelisih syariat Islam gak boleh diikutin. Ya, ketika gak ada syariat Islam yang menentukan, budayanya nggak melanggar kaidah umum, boleh. Saat makan tempe hukumnya apa? Boleh nggak makan tempe? Boleh. Kalau doyan mah gas aja. Wajib katanya. Kalau nggak rugi katanya. Paham ya? Jadi kita nggak boleh. Ini udah adat kita Ustaz dari nenek moyang. Bukannya pelaut nenek moyang kita. Nah, dengan belajar ini kita jadi tahu, Bu, syirik itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina, minum homer, bunuh orang, mencuri. Jadi kadang ada tuh wanita pakai jilbab rapi, sholat, puasa, umroh, haji, tapi nyimpen jimat, penglaris, apalah terus susuk. Walaupun dia casingnya tuh soleha, dan dia sudah melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa zina, homer. Dan kadang itu dosa yang kita nggak sadarin. Atau taruh jimat di pintu biar rumahnya nggak kebakaran. Walaupun itu tulisan Al-Quran Bu, walaupun tulisan Al-Quran, kita mempercayai tulisan itu yang mencegah. Nggak boleh. Semua kekuasaan dari Allah. Ini dikasih sama Habib nih, suruh simpen biar duitnya banyak. Enggak boleh ngikut. Walaupun yang ngasih pakai udang-udang setinggi plafon ya, bajunya gede gedombrong gitu. Enggak. Kita harus ikuti apa yang telah diajarkan Allah dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW terangkan kepada kita. Dan orang yang tauhidnya baik, dia takut terjerumus ke kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam takut kepada syirik sampai-sampai beliau berdoa tuh kepada Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Berhala zaman now itu enggak kayak berhala zaman dulu gitu, bayangin yang gede-gede gitu, enggak. Kalau misalnya kita meyakinkan ada sesuatu, kayak bisa pohon beringin atau sesuatu, kalau di restoran-restoran itu apa? Yang kucing ya lah. Kan dipercaya itu datangin keberuntungan. Nah.
Gak boleh kita. Makanya kalau anak-anak nonton film yang ngerusak tauhid itu bahaya. Ntar dia percaya tuh orang bisa begini, bisa begitu. Ada makhluk yang bisa ngatur. Gak boleh kita. Makanya kita harus jaga anak-anak hati. Apalagi zaman sekarang juga kan ada orang yang kemarin apa? Sapi ya dibawa di perahu. Sedekah laut ya. Biar nanti apa? Hasil lautnya banyak. Siapa yang mendatangkan ikan di lautan kalau bukan Allah? Allah semata. Gak ada hubungannya sama Nyi Roro Kidul, wala siapa, gak ada. Atau misalnya ini, kepala banteng ditanam di gedung bertingkat kan? Apa hubungannya sama hukum struktur kekuatan pondasi? Gak ada hubungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua, dan setan berusaha menyesatkan tuh. Baik dari golongan jin dan manusia. Bahkan setan bilang, ini manusia lebih setan lagi daripada gua katanya. Saking ganasnya kelakuannya. Kita masuk ke pembahasan Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini agak panjang nih. Anda minum dulu ya. Jadi Bismillah itu salah satu ayat dari surat An-Naml. Jadi kalau teman-teman lihat di surat An-Naml, dibaca ketika seseorang hendak membaca surat Al-Quran kecuali surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Tapi wallahu alam, pendapat yang terkuat ketika kita mau baca Al-Quran, kalau kita nggak baca dari awal surat, kita bacanya langsung auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca ayatnya. Nanti penjelasannya. Jadi maknanya Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai bacaanku seraya meminta berkah dengan menyebut seluruh nama Allah. Artinya apa? Artinya kita meminta tambahan amal tuh. Minta peningkatan amal kebaikan. Dan berkah ini atau barokah ini milik Allah, Bu. Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi basmalah ini ketika kita mulai membaca, kita meminta tolong kepada Allah lagi dengan memulainya. Dan huruf ba kan bismillah itu kan ba dulu kan. Ini huruf jar sebenarnya dia. Huruf yang menentukan permohonan kita. Maksudnya kita tentukan, kita mintanya hanya kepada Allah. Sedangkan lafzul jalalah atau lafaz Allah ya, ini adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Dan ini menunjukkan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menunjukkan bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini lafaz Allah adalah nama yang paling sempurna. Nama yang berhak dijadikan ilah. Dan ini menunjukkan bahwa ubudiyah kita kepada Allah. Makna nama Allah. Makna nama Allah dalam bahasa Arab artinya Tuhan yang maha agung dan maha tinggi. Dan lafaz Allah disebut sebagai Ismul Azam atau nama yang paling besar. Karena lafaz Allah itu mencakup semua sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Sebagaimana kita temukan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 22 dan ayat 24 maaf. Wallazi la ilaha illahu. Wallahu allazi la ilaha illallah. Wallahu allazi la ilaha illahu. Afwan. Jadi huwallah, dia adalah Allah allazi la ilaha illahu. Enggak ada zat, enggak ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu Allah punya Asmaul Husna kan? Nama-namanya yang terbaik. Enggak ada yang nama-nama yang lebih baik daripada nama-nama Allah. Allah katakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 18. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna dan mintalah dengan nama-nama Allah itu. Makanya kalau kita meminta kepada Allah, misalnya ya Ghafar, faghfir lana, kita sebut dulu nama Allah tuh, ya Ghafar. Terus apa lagi? Ya Rahman, irhamna. Gak boleh cuma ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, gak boleh. Kita harus gandengkan nama Allah dengan permintaan. Bahkan ada orang-orang yang
bukan cuma Allah 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 Allah. Nggak boleh juga. Atau bahkan ada yang hu, cuma domir hu yang paling belakangnya doang. Nggak boleh juga. Kita harus belajar, makanya dengan ini kita belajar, kita jadi tahu. Dan ketika mengatakan apa, lafaz Allah, itu maknanya apa? Ketinggian dan keagungan. Betapa agungnya Allah. Karena lafaz ilah itu buat zat yang tinggi dan agung. Secara keseluruhan ya, lafaz Allah ini artinya dalam banget. Bagaimana Allah memiliki nama yang tak tertandingi dan menggambarkan sifat yang agung. Makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini dua-duanya asal katanya dari rahmah. Tapi dia bentuk serupa tapi tak sama. Pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman diambil dari kata Ar-Rahmah yang artinya apa, maha luas dan mencakup seluruhnya tuh. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Sedangkan Ar-Rahim ini maknanya sesuatu yang dikhususkan oleh Allah untuk wali-walinya dan orang-orang yang dipilih. Dari mana dalilnya? Dari Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sama orang-orang yang mukmin, yang beriman. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya ini memiliki merupakan isim yang maknanya tuh lemah lembut. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim walaupun dari satu kata yang sama tapi tingkat kekuatannya berbeda. Kalau Ar-Rahman itu maknanya mubalaghah, Bu. Penekanan makna yang kuat, hiperbola lah kalau bahasa kita, yang menunjukkan sifat kasih sayang Allah yang sangat luas. Jadi yang lebih luas Ar-Rahman ya, sedangkan Ar-Rahim pada kasih sayang yang spesifik, cuma Allah tujukan bagi umat Islam yang beriman. Oke, jadi kalau Ar-Rahman diberikan ke semua makhluk di dunia dan di akhirat. Allah berikan kepada hewan, kepada manusia, kepada orang kafir, kepada ini semua Allah kasih bentuk kasih sayangnya Allah. Sedangkan Ar-Rahim terbatas pada kaum muslimin. Jadi kalau ada orang namanya Rahman, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Nama Allah harusnya apa namanya? Masya Allah, udah pada pinter, pulang aja deh. Abdurrahman. Aziz boleh nggak namanya Aziz? Nggak boleh. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Tapi ada kan namanya Rahman kan? Ada. Man, benerin genteng man. Enak aja man, benerin genteng. Abdul Rahman, betulin. Kalau namanya udah namanya Rahman aja gimana? Tambahin. Apa namanya? Nah itulah, Saiful masih boleh, pedang. Kalau Rahman nama Allah tok nggak boleh. Makanya, Taufik Al-Haddad ini kata ibunya. Nggak ada hubungannya Bu sama Rahman mah. Ibunya, ya kan? Nggak apa-apa, biar ingat nanti. Jadi Ar-Rahman itu ketika baca Ar-Rahmanir-Rahim paham tuh buat seluruh alam semesta. Orang kafir aja dikasih. Masih dapat makan, dapat minum, semua Allah yang kasih. Nah, bagaimana hukum basmalahnya atau bismillah ini? Apakah dia bagian dari surat Al-Fatihah atau ayat tersendiri? Ulama beda pendapat, Bu. Jadi kita kalau belajar fikih harus apa ya, legowo. Karena kadang-kadang beda pendapat. Bukan yang satu masuk surga, satu masuk neraka, enggak.
Kadang kan sholat gitu kan, ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Wah nggak kunut nih masuk neraka dia. Enggak gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya lagi sholat imamnya baca bismillah jahar, ada yang nggak baca bismillah jahar. Nggak usah ribut. Karena fikih itu banyak bab beda pendapat. Kalau masalah akidah, itu nggak boleh kita beda pendapat. Kalau Allah bersemayam di atas ars, kita harus sepakat semua, paham maknanya benar. Gak boleh ada yang mengatakan lain selain itu. Nah, pendapat pertama, ulama mengatakan bahwa bismillah sebagai ayat tersendiri. Karena dia adalah ayat dari setiap surat kecuali surat At-Taubah. Yang mengatakan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ini para sahabat semua, Ibnu Zubair, Imam Syafi'i. Jadi dia bukan bagian dari Al-Fatihah ya. Itu pendapat pertama nih. Tapi ada yang mengatakan dia bagian dari surat Al-Fatihah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kita masuk ke makna ayat pertama ya. Jadi jangan kaget kalau ada imam yang baca bismillahnya jahar, terus surat Al-Fatihahnya juga jahar. Ada yang bismillahnya pelan, tapi wajib, tapi dia baca, tapi dia nggak kencengin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maknanya apa? Kita tadaburi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu segala puji yang paling terbaik hanya untuk Allah. Terhadap segala namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya mulia. Jadi kalau ibu mau muji orang atau apa, nggak ada yang lebih mulia daripada alhamdulillah. Dan pemberian alhamdulillah hanya kepada Allah. Bisa paham ya? Nggak. Jadi kalau kita mau kita pikirin di pikiran kita tuh, pujian tertinggi yang terbaik yang kita bisa berikan adalah alhamdulillah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ya? Itu pujian tertinggi terbaik, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Kita puji kepada Allah karena apa? Karena segala nikmatnya yang Allah berikan, yang nggak bisa kita hitung, Bu. Sedangkan Rob, ya, dari murabi atau mentarbiyah atau mendidik. Makanya kadang suka dengarkan tarbiyah Islamiyah, pendidikan, maksud pembimbing. Jadi mentarbiyah itu dia Allah Subhanahu wa taala itu membimbing dan memelihara kita. Allah memelihara seluruh alam, Bu, dengan berbagai macam bentuk tarbiyahnya. Allah memelihara jaraknya bumi dengan matahari, ya kan? Allah menjaga air laut nggak naik ke bumi, Allah yang jaga semua. Nggak pakai, itu kan gravitasi, Ustaz. Ini kan Allah yang jaga semua. Allah jaga matahari terbit dari mana? Timur. Kita udah pada tidur nih, ntar barat, Ustaz. Kiamat dong. Nah kira udah pada tidur nih, makanya tanya matahari terbit dari mana nih? Timur, masih nyambung. Allah yang jaga. Allah mau ganti bisa, Bu. Allah yang jaga nikmat di badan kita dulu deh. Siapa yang bisa mastiin jantung kita berfungsi terus? Allah yang jaga. Ibu dikasih berhenti 10 menit mau nggak jantungnya? Istirahat dulu. Enggak. Kasihan, Bu, udah lama itu. Mobil aja harus berhenti kadang-kadang. Nggak mau katanya. Iya kan? Nikmat Allah banyak. Kadang kita mikirinnya duit. Katanya. Mana mau puasa lagi. Barang naik semua. Duit doang di pikirannya. Bu, bola matanya Anda beli deh 1M 1 boleh nggak? Boleh nggak? 2 deh 2M. Enggak. Boleh nggak itu orang jual ginjal? Boleh nggak? Nggak boleh. Badan ini titipan Allah apa punya kita? Titipan Allah. Kalau kita udah meninggal dijual-jual atau dibagian atau didonasin boleh nggak? Nggak juga, Masya Allah Ibu. Nggak boleh. Badan kita punya siapa?
Yang korupsi juga niatnya buat nafkah anak istrinya. Benar gak Pak? Iya, badan kita punya siapa? Ibu punya handphone, ya. Ibu lagi keluar nih handphonenya saya kasih ke temennya. Kan ibu udah gak pakai lagi. Boleh nggak? Nggak boleh. Badan kita punya Allah. Walaupun niatnya baik, kalau caranya salah nggak bisa. Oke? Kalau caranya benar tapi niatnya salah, nggak boleh juga. Badan kita milik Allah. Kita meninggal ya udah kita serahin kepada Allah lah. Bukan berarti kita boleh bagi-bagi, jual ginjal masih hidup. Kan udah nggak kepake lagi, Ustaz. Itu urusan Allah dah. Jadi bukan kita yang ngatur, karena ini titipan Allah. Suka nggak suka. Bukan hak kita yang nentuin. Kecuali harta. Harta lain cerita. Kalau harta mau ada wasiat ya nggak boleh ke ahli waris dan bisa diatur sendiri kalau harta. Donor darah, boleh apa enggak? Balik lagi nggak nanti darahnya? Nah, darahnya ada lagi kan? Nah, boleh kalau balik lagi. Kecuali darahnya habis. Ngeri kita Bu kalau balik lagi. Darah banyak dan mau liver balik lagi? Nggak tahu saya bukan dokter ya. Udah balik lagi ke Al-Fatihah, jadi donor bahasannya. Oke ya, nanti kita itu juga. Nah, Rabbil Alamin, Rabbul Alamin. Rabbil Alamin itu Robnya alam semesta. Allah yang menjaga dan memelihara alam semesta. Makanya kalau belajar baca Al-Fatihah yang benar. Karena Rabbil Alamin pakai alif wasol tuh, bukan pakai ain. Alamin tuh bahasa Arab artinya penyakit, Bu. Jadi kadang kalau ada sholat imamnya bacanya nggak pakai ain, pakai alif Rabbil Alamin, itu salah. Rob Tuhannya penyakit. Gawat kan? Dan banyak nggak orang imam kita yang kayak gitu? Maaf, banyak. Disuruh ganti ogah, paling tua stat katanya. Padahal bacanya salah-salah. Alham itu kematian bagi Allah. Bukan pakai kalau kita pakai h pedes kali ya. Bukan pakai h, pakai alham. Kayak alhaakumut takatsur itu kan celaka musibah bagi orang-orang yang ngumpulin harta. Ini alham. Dan banyak gak yang gitu? Banyak. Makanya penting bagi kita belajar makhraj yang benar. Karena H itu bukan sama huruf H-nya kita, enggak. Beda-beda. Ain juga. Ngalamin lebih lain lagi deh tuh. Nah, jadi maksudnya apa? Rabbil Alamin ini Rabb yang mengatur semua nih, alam semesta Allah yang atur. Dan itu pengakuan dari kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua. Gak ada urusan kita manusia ngatur-ngatur. Hujan ya kan, pohon tumbuh, duren berbuah. Lewat situ tadi soalnya banyak yang jual duren. Semua Allah yang ngatur dan gak ada yang bersekutu dengan Allah. Gak ada yang bantuin Allah, gak ada. Allah gak perlu bantuanmu. Tapi ada gak orang-orang yang minta sama wali? Ada gak? Ada. Kan dia perantara, Ustaz. Boleh gak ngambil perantara sama Allah? Gak boleh. Kan kalau di perusahaan, Ustaz ya, kan wali itu manajer kata dia. Ntar laporan sama bos, enak aja laporan. Ketika kita mengatakan Allah butuh perantara, berarti kita sudah melemahkan Allah dari sifatnya yang maha kuasa. Allah nggak butuh perantara. Minta sama pohon beringin, ya kan? Minta ini nggak boleh. Minta sama Allah. Dan alamin ini maksudnya makhluk Allah nih selain Allah semua. Allah yang atur semua. Kita masuk ke makna ayat kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim.
yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, tadi sebenarnya hampir mirip tadi kan sama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah. Allah memiliki nama-nama yang indah. Setiap nama-nama Allah, teman-teman, atau panggil kakak-kakak ya, atau emak atau ibu-ibu, ibu-ibu ya, ada bapak-bapak juga kok. Gini ya ibu-ibu ya, Pak, nama-nama Allah tuh ada sifatnya. Jadi ketika seseorang beriman kepada nama Allah tapi nggak beriman kepada sifat Allah, dia menjadi orang yang sifatnya melakukan perbuatan kafir. Karena setiap nama ada sifat yang relate. Kayak misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah, kaum muslimin terbagi 3 nih Bu. Ya. Ada yang pertama musyabbihah. Jadi menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Jadi mereka tasbih. Jadi mereka menyerupakan ketika Allah di dalam satu hadis dikatakan Allah turun ke langit bumi pada sepertiga malam. Menurut mereka yang orang-orang yang menyerupakan Allah dengan sifat makhluk, mereka menyangka turunnya kayak turunnya kita gitu. Ada yang ngebayangin kayak burung turun, ada yang nggak boleh. Kita nggak tahu bagaimana turunnya Allah. Cukup bagi kita, Bu, ayo Bu, ini penting nih Bu. Kita cukup meyakini bahwa Allah turun. Bagaimananya kita nggak tahu. Dan nggak boleh bertanya seperti apa. Cukup percaya aja. Kalau Allah turun berarti arsy-nya Allah, singgasananya Allah kosong dong. Itu juga nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu. Allah Maha Kuasa, Bu. Nggak boleh kita mempertanyakan. Ada yang Mu'attilah. Mu'attilah itu orang yang menolak atau nama atau sifat Allah ditolak sama dia. Dia nggak percaya bahwa Allah punya sifat tinggi. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Kita mengimani dalil-dalil yang Allah tetapkan. Nama dan sifatnya siapa yang menetapkan? Allah. Ar-Rahman, istiwa ala ars dan segala macam, banyak dalil-dalilnya. Dan kita nggak boleh menolak sifat-sifat atau nama-nama Allah. Kita tetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kita sama Allah katakan dalam Al-Quran, Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya. Kita nggak usah bayangin seperti apa tangannya. Ada orang yang bayangin, anak tanya, kita sama gajah, tangan sama nggak namanya sama-sama tangan kan, tapi sama nggak bentuknya? Itu baru sama-sama makhluk, apalagi sama Allah yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu, kita nggak punya kemampuan. Cukup kita yakini Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah yang nentuin seperti apa. Kita nggak bisa bayangin, nggak boleh. Allah bersemayam di atas ars, nggak usah dibayangin kayak anak lagi duduk begini, enggak. Nggak boleh Bu, kita nggak tahu seperti apa. Kita cukup kita mensucikan sifat Allah tanpa menolak nama dan Allah marah ada, Allah tertawa ada. Bisa cari di Al-Quran. Nanti kalau kita pembahasan nama dan sifat Allah banyak tuh. Dan Allah juga maha mendengar dan maha melihat. Ya kan? Sama nggak mendengarnya seperti kita? Beda. Melihatnya? Nggak sama. Anak diajak ngomong sama ibu-ibu berlima aja udah nggak paham mana yang mau didengerin, ya kan? Sedangkan Allah mau berapa miliar bisa dengar, mau berbagai macam bahasa Allah bisa dengar, nggak sama seperti makhluk. Bisa dipahami ya? Jadi Allah ini laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang serupa sama Allah, nggak bisa kita samakan. Kita cukup percaya aja. Dan Allah bebas dengan kekurangan. Jangan kita manusia yang lemah. Kita masuk ke makna ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin. Ada yang ma pakai mat, ada yang ma disambung. Ada yang artinya raja. Nah, Malik itu adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Dan penguasa ini yang ngatur bukan? Yang merintah. Sedangkan kita yang diperintah. Tapi ada nggak orang-orang yang berusaha ngerubah syariat? Ada.
Ustaz, nggak usah pakai jilbab lah Ustaz. Zaman Nabi dulu kan panas Ustaz, pakai jilbab wajar. Zaman sekarang kan udah ada AC. Nggak usah lah katanya. Semau-maunya dia. Ada orang-orang yang warisan, udahlah kita bagi rata aja. Ah kan ibunya belum meninggal, udah jangan dibagi-bagi. Ntar aja kalau ibunya udah meninggal, warisan bapak nggak usah dibagi-bagi. Ada nggak yang gitu? Ada. Itu kan syariat Allah, masa kita mau rubah-rubah? Gak bisa. Dan syariat Islam itu buat kebaikan kita, bukan buat kebaikan Allah. Allah kasih Islam itu biar kita hidupnya benar. Semakin kita jauh dari agama Islam, semakin berantakan. Lihat tuh orang barat sana tuh. Di sekolah-sekolah mereka ada gurunya yang pakai baju balerina LGBT, joget-joget depan anak-anak. Buku-buku tentang gay gitu udah biasa mereka baca. Alhamdulillahnya nih biar kita nih di sini nih masih banyak yang mayoritas Islam, masih dipegang teguh nilai-nilai agama Islam, Bu. Jadi kalau misalnya kita ini diperintah sama Allah, bukan ngatur-ngatur, bukan semau kita. Bagian awal ini boleh dibaca Malik tadi anak katakan ya, dengan memanjangkan mim, ada matnya, atau Malik atau memendekkan mim. Sedangkan kalau Malik aja maknanya raja, tapi kalau Malik itu penguasa, fa'il. Boleh dua-duanya. Boleh kita mau baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Boleh salah satunya. Dan bagian dari sunnah, ya kadang kita ganti, kalau ada gonta-ganti, nggak ditentuin. Sholat subuh pokoknya harus begini, enggak. Dan salah satu agar kita bisa lebih khusyuk sholat, kita meragamkan bacaan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin atau penguasa hari pembalasan? Pembalasan ini ya sifat Allah kan dayan, maksudnya membalas, yang memberikan hisab. Ketika kita membaca ayat ini, kita yakin bahwa akan ada hari pembalasan. Kita akan lebih hati-hati, gak berbuat semau-maunya. Hari kiamat tuh, hari di mana kita semua dari manusia pertama sampai akhir nanti di hari kiamat dikumpulin kita semua. Semua amal kita baik, buruk dihitung semua, dibalas sama Allah. Imam Nawawi itu hidup cuma 45 tahun. Itu beliau hidup kurang lebih di tahun 600 Hijriah. Sekarang udah 1446 kan? Tapi kitab Arba'in Nawawinya masih kita baca sampai sekarang tuh. Udah 800 tahun masih kita pelajari tuh. Dia hidup cuma 45 tahun, Bu. Dia di dalam kubur udah 800 tahun lebih. Gak tahu sampai kapan, sampai hari kiamat. Dia kan gak tahu, Bu, sampai kapan hari kiamat kan? Masih terus dibaca. Ibu tahu Fir'aun yang zamannya Nabi Musa, itu ilmuwan bikin penelitian tuh. Jadi dikatakan mereka dia hidup tuh pokoknya kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Dia meninggal di usia 90 tahun, ini menurut pakar sejarah lah. Hidupnya yang cuma 90 tahun menyebabkan dia dalam Al-Quran dikatakan dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pagi dan sore itu neraka diperlihatkan. Jadi udah 1400 tahun dia diperlihatkan pagi dan sore dan sampai hari kiamat nanti. Akibat dampak dari perbuatannya yang cuma 90 tahun hidup. Nah kita gimana? Mau kita? Nauzubillah. Makanya waktu kita nih sebentar di dunia nih. Jangan dihabiskan buat hal-hal yang gak guna. Lihat-lihat HP berjam-jam, gak baca Quran. Kak, tolong Kak, di-spill Kak, etalase 2 Kak. Hah? Enggak lah, mama mau begitu kelakuannya. Suaminya, Alhamdulillah ya Allah, istriku jam 2 mukanya bercahaya seperti malaikat. Lagi lihat live online dia, live sale. Mumpung Ustaz 12-12 katanya. Sekarang kita hidup di zaman itu, Bu. Orang lebih sibuk, apalagi maaf yang anak-anaknya udah pada gede-gede ya. Setan goda tuh.
beli ini, beli itu. Udah nggak ada biaya lagi buat yang lain. Apalagi dikasih anak duit banyak. Tukang paket tiap hari, Bu. Ayo silakan masuk. Ayo ini ada pastel udah siapin. Ibu udah akrab banget sama tukang paketnya. Langganan. COD, udah transferin aja kayak kemarin. COD terus akhirnya. Kita dibikin lalai. Hari-hari kita isi dengan hal-hal nggak manfaat, nauzubillah. Apalagi udah mau Ramadan nih, kurang lebih berapa? 8 hari kurang lebih. Siapin, perbanyak ibadah-ibadah. Niatkan bahwa mungkin ini Ramadan terakhir kita. Jangan jadi orang yang rugi. Karena pada hari pembalasan itu semua kelihatan. Nggak ada yang bisa kita tutup-tutupin. Bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang, nauzubillah. Kita selama ini pede, hidup baik, Ustaz, banyak sedekah. Nauzubillah, enggak taunya malah amalannya terbakar semua, hanyut semua, hilang semua. Yang ada cuma apa? Cuma dosa yang dibawa, nauzubillah, dosa ghibah, dosa ujub. Allah katakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Infitar ayat 19, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa sih hari pembalasan tersebut? Yauma la tamliku nafsun lin nafsin syai'an. Hari orang tuh nggak bisa nolongin orang lain. Di sini nih panitia nih nolongin kita nih, bikin acara kayak gini biar kita dapat manfaat. Dipikir enak jadi panitia, enggak, pusing. Mana yang daftar, mana yang rekam, mana tempatnya, mana nanti nombok lagi. Bu, kalau kita niatin karena manusia nggak ada pahalanya, tapi kalau kita niat bismillah karena Allah, insya Allah jadi ganjaran buat kita. Bisa jadi, amin kenceng banget. Bu, ini ujian. Kalau kita niatin karena Allah, bukan karena nyari pujian, insya Allah jadi pahala buat kita. Kalian bisa sedekah tersembunyi, nggak kelihatan, nggak ketahuan siapa yang ada yang transfer nih, Ustaz, 2 juta, nggak tahu siapa. Besoknya saya tuh yang transfer, ya baru disembunyiin. Ya kan? Kalau ngajak orang belajar gini nggak gampang. Coba ajak healing ke Jogja. 4 bis tuh udah kumpul semua. Belum subuh udah datang orang-orang. Abis ini kita sate kletek ya ibu-ibu ya. Jam 9. 9.30 gudeg ya. Untuk perut semana itu setiap setengah jam makan. Tapi kalau diajak belajar gini nggak banyak, Bu. Dan cuma orang-orang yang terpilih. Bersyukur sama Allah ketika dipilih begini. Dan niat buat kita amalin. Dan panitia juga gitu. Buat apa? Jangan sampai jadi lilin. Berusaha nerangin semua, dianya nggak belajar juga. Kebakar dia, hangus. Seharusnya acara ini lebih manfaat buat panitia. Jadi niatnya bukan buat ngajarin orang, buat belajar bersama. Nih kan, nanti kadang panitia gitu, sibuk di luar. Hah? Ada nggak di luar tuh? Suruh masuk. Anda bilang sama Mas Bayu masuk nih. Belajar sama-sama. Kapan ya acara bebasnya? Kapan acara bebasnya katanya. Ini paling penting ini. Karena nanti akan datang hari pembalasan. Mau bawa amal buruk apa mau amal soleh? Amal soleh kalau ya mesti usaha. Mesti sabar. Duduk begini ini perlu sabar nih. Udah mulai pegel nih Ustaz. Panjang amat sih ngomongnya. Nggak ada bantal apa nih? Boleh rebahan nggak ya? Mau rebahan lagi, Bu. Ibu-ibu enak ya, tuaannya duduk di kursi kita gimana sih? Apa Anda jadi MC ya? Enak juga bisa ngomong di depan, duduk di bangku gak? Itulah setan goda terus. Sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Nih kita lagi belajar sholat nih. Apalagi surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mana ayat yang keempat?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menunjukkan ibadah kepada Allah. Hanya kepadamu kami menunjukkan ibadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dalam bahasa Arab ini ada iyyaka. Jadi hanya kepadamu, ini kalimat hasr atau pembatasan. Hanya kepadamu kami meminta tolong. Maksudnya apa? Ada nggak kita minta tolong kepada selain Allah? Nggak ada. Di sini objeknya kalimat iyyaka hanya kepadamu diletakkan di depan. Padahal kalau dalam kaidah bahasa Arab itu bahasa yang benar tuh na'buduka, kami beribadah kepadamu. Tapi bisa digeser ke depan dengan mendahulukan objek yang seharusnya di belakang kan. Maksudnya tadi yang katakan pembatasan atau penghususan. Artinya ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami ya teman-teman ya. Jadi ketika kita iyyaka na'budu, kita tahu tuh ibadah kita hanya cuma buat Allah. Gak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Jadi maknanya kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kami meminta tolong kepadamu ya Allah, dan kami tidak minta tolong kepada selain kamu ya Allah. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan di sini kita meminta berdoa dulu sebelum meminta tolong. Di sini ulama juga berdalil dengan ayat ini mengatakan kita berdoa sebelum berbuat. Dan ibadah teman-teman adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita suka, walaupun kita cinta, tapi kalau Allah nggak ridho, nggak Allah cinta, percuma. Dan ibadah ini bisa bentuknya apa? Lisan, ya kan? Terus hati, terus perbuatan, pikiran di hati. Jadi yang dimaksud dengan lisan apa ibadah lisan? Zikir ya, istighfar, baca Quran. Terus ada hati, gimana ibadah hati? Tawakal ya, sabar, terus tawadu, qanaah. Kalau perbuatan, sholat, puasa, umroh, haji. Dan ibadah ada yang tampak dan ada yang tersembunyi. Kan? Seperti tadi tuh yang di hati. Jadi ibadah tuh luas kan cakupannya. Minta isti'azah juga ibadah kan? Minta tolong kepada Allah. Isti'anah juga minta tolong. Termasuk juga dalam iyyaka nasta'in tadi. Tadi yang isti'azah itu minta perlindungan, isti'anah itu minta pertolongan. Kenapa kata isti'anah sesudahnya disebutkan kata ibadah. Jadi kan iyyaka na'budu kan kami hanya beribadah kepada Allah, hanya kamu kami beribadah. Iyyaka nasta'in hanya kepada kamu, hanya kepada Allah aku meminta tolong. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, jadi maksudnya didahulukan ibadah ini sebelum isti'anah, termasuk metode penyebutan sesuatu yang lebih umum sebelum yang lebih khusus. Dan juga dalam rangka mengutamakan hak Allah dulu di atas hak hambanya. Jadi haknya Allah adalah diibadahi dan hak hambanya adalah ditolong. Bisa paham ya? Kalau bingung nanya ya. Dan sebenarnya isti'anah itu kan bagian dari ibadah juga. Karena kita sangat perlu pertolongan Allah dalam semua ibadah kita. Betapa banyak orang yang berangan-angan pengen ketemu Ramadan kan? Mau memperbaiki ibadahnya. Janjian sama temannya, nanti kita itikaf yuk. Bareng-bareng yuk. Tapi Allah nggak sampaikan umurnya. Umurnya cuma nggak sampai. Ajalnya udah datang duluan. Allah wafatkan dia sebulan atau sepekan sebelum Ramadan. Makanya ada doanya kan? Minta kita biar disampaikan ke bulan Ramadan. Dan arti dari iyyaka na'budu tadi, artinya apa?
saya ya Allah hanya mengikhlaskan ibadah kepada Engkau ya Allah. Dan saya tidak menyembah kepada kecuali Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau aku menyembah. Dan para ulama ya mengatakan dari kan Al-Fatihah itu umul Quran kan, atau induk dari Al-Quran kan. Dan dari Al-Fatihah itu ulama mengatakan induknya surat Al-Fatihah di ayat ini Bu. Intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya di sini. Di ayat keempat ini. Jadi kan ayat keempat dia di tengah kan. Intinya dari situ. Iyyaka na'budu ketika ibadah ditujukan kepada Allah, sedangkan isti'anah adalah wasilah menuju ibadah kepada Allah. Dan isti'anah atau meminta tolong ini teman-teman cuma boleh kepada Allah. Jika meminta pertolongan kepada selain Allah maka akan jatuh kepada kesyirikan. Tapi ingat, ini pada perkara-perkara yang hanya hak prerogatifnya Allah, ya. Misalnya minta tolong dijaga dari misalnya musibah, cuma bisa minta sama Allah. Minta tolong agar anak lulus nilainya bagus, minta sama Allah. Minta tolong bisa sampai sini, minta sama Allah. Tapi kalau minta tolong air bisa ambilin masih boleh kepada makhluk dengan syarat misalnya dia mampu ya, itu masih diperbolehkan. Ya, jadi jangan sampai tolong isinya syirik katanya gitu. Lah anak minta minum tolong ini ambilin syirik katanya. Gagal paham dia di situ. Jadi kalimat iyyaka na'budu itu benar-benar kita memohon terlepas diri dari perbuatan syirik. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong kita. Faedah dari kalimat iyyaka na'budu nih teman-teman ya. Bagaimana kita mentahqiq atau merealisasikan manifestasi kalimat la ilaha illallah. Tuh, iyyaka na'budu tuh. Manifestasi dari tauhid kita. Bagaimana kita benar-benar murni cuma beribadah kepada Allah. Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat iyyaka nasta'in merupakan manifestasi dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Bahwa tidak ada upaya, tidak ada kekuatan yang dapat menolong kita kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam kan maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang kan kita nggak kepikiran sampai sana. Iyyaka na'budu, itu lagi mikirin masuk dapur tuh. Penting tuh. Jadi ketika kalau kita resapi itu maknanya, ketika kita lagi sholat tuh, lebih khusyuk insya Allah. Kita masuk ke ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami dan berikanlah kami taufik untuk melalui jalan-Mu yang lurus dan mengikutinya. Allah katakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 153. Anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu. Dan ini adalah jalanku yang lurus dan ikutilah jalan ini. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari jalan yang lurus adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Karena kadang ada orang-orang yang tahu kebenaran tapi dia nggak mau ngikutin. Ini kan ajaran nenek moyang, Ustaz. Susah, Ustaz, nggak bisa dirubah. Udahlah, telur cuma murah ini nggak apa-apa dia diinjak. Jika kita tahu itu salah, nggak boleh ikut. Gak apa-apa lah, Ustaz. Anakku bentar di kurungan ayam, bentar aja, Ustaz. So, ibu-ibu, anaknya mau nikah ya, suruh mandi pakai kemben depan orang-orang. Apa siraman ya? Auratnya dilihat-lihat, kan pakai jilbab, Ustaz. Tetap aja.
Zaman Rasulullah SAW sahabat menikah nggak? Rasulullah SAW menikah nggak? Nikah. Nikah ibadah nggak? Ibadah. Kalau ibadahnya nggak boleh dicampur dengan yang selain ibadah. Bahkan mempercayai ada kekuatan lain selain Allah yang bisa mengatur pernikahan itu. Biar langgeng start pernikahannya katanya. Subhanallah. Dan menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah dan sebagian ulama, makna ihdinas siratal mustaqim tuh yang pertama, agar Allah menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan makna yang kedua, ya Allah mudahkanlah aku ikuti jalan yang lurus ini ya Allah. Karena kita hidup di zaman syubhat itu bisa masuk lewat mana aja Bu, di handphone apalagi. Dan bahaya. Kemarin ada profesor perempuan. Katanya dia gini, kalau misalnya lagi mabok nggak boleh sholat kan? Berarti ibu-ibu kalau lagi haid boleh mabok katanya. Berantakan kan? Apa hubungan? Kenapa diputar-putar semau dia dengan logikanya dia? Katanya orang Islam, ada juga yang lain. Banyak deh kalau syubhat mah di internet mah. Hati-hati. Makanya ketika ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Karena ini syubhat ini banyak banget masuk ke, ada yang lewat orang tua, ada yang lewat ini, ada yang lewat anak, ada yang lewat guru. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus dan bisa aku ngikut gitu loh. Nggak mudah zaman sekarang Pak. Ada profesor juga, ini direkam sih Ana, jadi nggak bisa itu, nggak bisa terlalu detail. Jangan. Dia bilang gini, secara bahasa kafaro itu bahasa Arab tertutup, terhalang. Ketika seorang Muslim korupsi, berarti dia terhalang dari dalil tentang larangan korupsi. Berarti dia orang kafir kata dia. Masya Allah. Gampang banget orang Islam dicap kafir. Nggak boleh kita ngecap Muslim kafir. Bahkan dilarang sama Rasulullah SAW. Kafir yang dimaksud apa? Kan kafir secara istilah, secara syariat, bukan kafir secara bahasa. Dan dia menafsirkan secara bahasa, ini profesor Universitas Islam juga. Kalau orang itu kan percaya jadinya sama dia. Hanya penting Bu, berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, resapin tuh maknanya. Biar kita nggak masuk ke jalannya nggak lurus. Agar kita bisa memeluk ajaran agama Islam ini dengan benar. Dan tidak terpapar dengan agama-agama lain. Kadang kan kalau misalnya lagi Desember, ada kan yang pakai jilbab terus pakai topi merah? Ada kan? Ada. Ada yang ngucapin selamat. Boleh nggak ngucapin selamat gitu? Nggak boleh. Jika kita ngucapin selamat, berarti kita ridho, restu tuh kalau Allah ada 3. Berarti agama dia kita berpikir benar juga, nggak boleh. Inna dinna indallah ya Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah cuma Islam. Jadi perkataan agama, semua agama itu baik, benar apa salah? Salah. Tapi ada nggak orang Islam yang bilang gitu? Banyak lah. Ibu yang ngomong ya. Tolong dicatat nih. Iya betul kan Bu? Itulah masalahnya. Toleransi kan bukan begitu sebenarnya kan? Toleransi apa? Allah jelaskan tentang toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Ya kamu mau ngerjain agama silakan, aku ngerjain agama, bukan dicampurin. Kan kita ngucapin selamat Idul Fitri, berarti kita harus balas dong. Enggak ada kewajiban. Tadi dibilang ekstrim Ustaz, itu menurut dia biarin, tetap baik tapi kita harus paham tuh. Dan ayat ini ya ihdinas siratal mustaqim merupakan doa yang paling lengkap Bu. Ketika Allah izinkan kita menempuh jalan yang lurus, merangkum semua kebaikan dan manfaat buat kita. Ketika kita bisa benar-benar ngikutin agama Islam, alhamdulillah. Makanya ketika kita ini berdoa nih, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus, tunjukin ya Allah. Dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan hidayah terbagi 2. Hidayatul ilmi wal irsad.
ilmu dan penjelasan tuh. Hidayah ilmu dan petunjuk. Ilmi itu wallahu alam seingat ana, jadi ketika seseorang bisa mengetahui kebaikan. Karena ada kan orang-orang yang terhalang dari pengetahuan, ada nggak? Ada. Yang daftar terus nggak datang terhalang nggak dia dari ilmu? Ya kan? Walaupun udah transfer, balikin loh Bu. Itu ilmi. Irsad itu udah tahu dan dia ngejalanin. Ada nggak orang-orang yang udah tahu ilmunya tapi nggak ngejalanin? Ada. Insya Allah nggak ada di sini, di luar sono. Amin, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayah itu taufik wal amal. Yaitu hidayah ketika dia menerima dan mengamalkan syariat itu. Makanya anak namanya taufik, anak-anak namanya rosyad. Jadi hidayah biar bisa tahu ilmunya dan jadi terusannya, turunannya lah gitu. Karena ketika kita tahu tapi kita nggak ngejalanin, ada juga orang seperti itu, Bu. Makna ayat yang ke-6, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika kita mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus. Di sini Allah jelaskan, jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Nabi. Bukan orang kafir, bukan Elon Musk, bukan. Harta tuh bukan nikmat, Bu. Ujian. Karena banyak yang gak lulus. Mendingan ujian miskin apa kaya, Mas? Kaya kata dia. Oh, dikatakan bahwa banyakan penduduk surga itu kaya apa miskin? Miskin. Karena kaya itu masih dihisap, masih ini, ditanya dari mana. Kalau miskin, kemungkinan kita mau sujudnya lebih mudah nggak? Coba kalau kaya. Repot, nggak sempet, sibuk. Ada 2000 franchise yang mesti anak urus katanya. Jadi, kaya atau miskin itu ujian. Tapi bukan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan nikmat itu kepada para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang soleh. Dan mereka itu adalah orang-orang sebaik-baiknya yang bisa kita jadikan teman. Jadi lihat nih, yang ngajak ke sini, yang ngajak jadi panitia itu teman-teman yang soleha, yang soleh, yang pengen kebaikan dari kita. Kalau cuma teman pengen healing mah banyak, Bu. Bawa aja duit gocap 50 juta, ayo kita wisata yuk ke Jogja yuk. Datang 30 orang. Ini siapa semua? Temennya si ini, temennya lagi, temennya lagi. Pengen ikut semuanya ya kan? Kenal enggak? Tapi coba ajak ke kajian. Ayo kita ini yuk, daurah sholat yuk. Aduh sibuk. Gak boleh sama suami. Kadang alasannya gitu tuh. Anak lah, mau nganter anak, ngapain? Les balet, Bu anaknya laki. Salah alasannya. Ada orang-orang gitu. Emang nggak boleh diajak? Boleh. Bilang sama panitia, anak, Bu, masuk surga susah apa gampang? Masuk Dufan aja mahal. Apalagi masuk surga. Masuk surga sendiri sama rame-rame lebih susah mana? Rame-rame, harus ngajak kan? Emang mau? Belum tentu. Ada yang istrinya soleha, suaminya masih begitu, ya kan? Ada yang keluarga suami istri udah bener, anaknya yang jadi ujian. Kadang mertuanya, kadang bapaknya kan. Surga itu seluas langit dan bumi, Bu. Kita ajak semuanya sama-sama. Jangan pengen masuk surga sendiri. Ajak temennya. Berterima kasih nih sama orang-orang yang ngajak nih. Ketika kita lebih benar lagi sholatnya, lebih benar lagi Al-Fatihahnya, insya Allah jadi balasan kebaikan buat kita. Dan kebaikan itu yang kita perlu buat di akhirat. Bukan ATM. Emang kain kafannya mau dikasih kantong buat bawa ATM?
Gak bisa, Bu. Kita perlu amal soleh, termasuk yang bicara nih. Kita berlomba-lomba nyari kebaikan. Karena surga itu bertingkat-tingkat kan. Gak apa-apa dah, anak yang atasan, ibu yang bawahan boleh. Iya Bu ya? Enggak. Oh, Bang Amin bingung. Ibu di pelataran, anak di dalam dah boleh dah. Ajak Ustaz. Ya ini sama-sama ngajak ini semua. Tapi balik lagi ke kita mau apa enggak? Dan mau itu harus direalisasikan. Gak bisa ngomdo. Mau tapi giliran sholat entar. Giliran ngaji kapan-kapan. Belajar baca Quran ogah. Ibu mertuanya tahsin online sama ustazah, udah umur 70 dia. Temennya ada satu, tiap suruh baca salah-salah hurufnya, makhrajnya kabur-kabur. Ustazahnya bingung kan, ini kenapa begini? Iya Bu, maaf Bu, gigiku minggat semua katanya, gusinya udah empuk. Jadi salah semua makhrajnya, itu udah berantakan udah. Belum baca kebalik-balik, ba sama nun kebalik, tak sama ya. Tuker. Jadi ketika kita masih dikasih kemampuan bisa baca, masih bisa dengar, ada yang udah budek Bu. Itu yang sabar ustadznya apa muridnya tuh kalau ngajarin orang budek gitu? Dua-duanya ya. Udah susah. Ustaz, tenang Ustaz, Anda bisa baca Quran. Masih banyak yang lain yang perlu kita pelajarin, bukan cuma baca Quran doang. Ya kan? Aku ngerjain semua ibadah Ustaz, katanya masih nyimpen jimat, pakai susuk. Percuma. Hanya kita belajar sama-sama tuh. Dan tadi dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Mereka orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dan Allah berikan nikmat kepada mereka orang-orang yang berilmu dan beramal. Ya, jadi ketika kita belajar nih, jadi berilmu, kita amalin. Bukan cuma sekedar denger-denger. Atau bukan cuma sekedar, gak enak sama panitianya kenal deket, jadi ikut dah. Ada giliran aneh lagi jadi panitianya. Mudah-mudahan tahun depan gak ada lagi dah. Gitu. Kapok katanya, nombokin mulu katanya. Enggak Bu. Bu, uang yang kita keluarkan buat ilmu itu jauh lebih berharga daripada beli baju simmer-simmer. Mana yang ketujuh nih ya? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, Bu, ini penting nih Bu ya. Ghairil maghdubi alaihim ini orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang udah tahu kebenaran tapi dia nggak mau ngamalin. Siapa mereka? Ada yang tahu? Siapa yang jawab tadi? Angkat tangan dong. Nah, ini hadiah buat Ibu nih. Ntar ya. Yahudi. Karena dia tahu kebenaran agama Islam tapi mereka nggak mau ngamalin. Waladhdallin. Siapa orang-orang yang sesat itu? Nasrani. Udah Yahudi tadi. Nasrani karena apa? Mereka tuh beramal ya, tapi nggak ada ilmunya. Jadi kebalikan antara Yahudi sama Nasrani ini kebalikan. Makanya kita orang Islam diperintahkan apa? Berilmu dan beramal. Makanya kita tuh yang di pertengahan dan memotivasi kita. Dan kita harus jauh-jauh dari orang-orang yang seperti itu. Ada nggak orang-orang Islam yang begitu? Tadi banyak. Ada yang berilmu tapi nggak beramal. Ada yang beramal tapi nggak ada ilmunya. Bahkan ada ulama-ulama su. Mereka yang mengajak ila abwabatil jahannam, mengajak ke pintu-pintu neraka tuh. Jadi walaupun Habib, Kiai, Syekh, Tuan Guru, Ustadz, Pak Haji,
jika perkataannya, omongannya, amalannya menyelisihi apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, nggak ada kita ikutin. Kita nggak ngikut-ngikut kayak gitu. Ini kan baik, ada nggak yang begitu? Ini kan baik, boleh lah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan manistahsana faqad syara'a. Jika orang udah menganggap baik sesuatu, dia udah bikin syariat baru tuh. Kita udah menganggap baik, ayo kita harus bikin acara di sini ya, zikirnya goyang-goyang gitu misalnya, pakai dangdutan misalnya. Jadi syariat tuh, nanti akan nambah lagi. Pakai gitar-gitar, pakai drum, musik Islami katanya. Bu, Pak, kalau memang gitar dan pakai drum itu syariat kita, itu para nabi udah pada main gitar semua. Para sahabat udah nyanyi-nyanyi semua tuh. Nggak ada tuh mereka kayak gitu. Ini kita seenaknya aja kan baik, Ustaz. Kan niatnya bagus buat ibadah. Emang mereka nggak ibadah? Mereka ibadah. Tugas kita nyontoh, bukannya ngarang-ngarang. Akhirnya jadi beramal tanpa ilmu. Karena ngerasa bener. Dan ini nggak boleh. Zaman sekarang banyak kita temui umat Islam seperti itu kan. Seperti bangsa Nasrani jadinya. Mereka rajin beramal tapi nggak ada dasar ilmunya. Apalagi kemarin di TikTok ya. Yang pengajian tapi kayak disco itu kan. Lihat nggak? Ibu mah. Kubdet nih Bu, kubdet. Kudet. Ibu nih kudet nih. Iya, sempet heboh. Nggak usah download. Apa lagi nih? Cukup dikasih tahu aja. Hanya berdasarkan mengatakan ini kan baik, Ustaz. Kenapa sih nggak boleh? Nggak gitu. Ibadah itu hukum asalnya tauqifiyah. Maksudnya apa? Kalau ada contohnya kita kerjain, kalau nggak ada contohnya lemesin aja, nggak usah dikerjain. Dan ibadah tuh mudah, Bu. Islam ini maqasid syariah kita tujuannya mempermudah kita, bukannya bikin susah. Memang ada beberapa yang tujuannya menguji kita kayak puasa kan, menguji kita bisa nggak nih kita menahan hal-hal yang mubah karena Allah gitu kan, makan minum kan mubah kan, hubungan suami istri siang juga mubah sebenarnya, tapi kalau lagi bulan puasa nggak boleh. Sholat juga gitu kan, mau ujian-ujian ringan gitu, bukan yang kita disuruh bikin susah. Anda mau ini Ustaz, mau ibadah, Anda nggak mau nikah, Anda nggak mau makan, Anda mau tinggal di hutan. Cuma karena Allah, nggak boleh. Rasulullah SAW orang paling zuhud. Rasulullah SAW kerja cari nafkah, Rasulullah SAW makan, menikah. Anda mau sedekap di kamar Ustaz, sebulan nggak keluar-keluar, makanan GoFood aja dah. Nggak boleh. Anda mau safar Ustaz 3 bulan ninggalin anak istri nggak dikasih nafkah, nggak boleh. Ada orang-orang Islam yang seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa dibahas pada tafsir surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Hanya mengulang lagi, tapi memang tidak ada hubungannya. Tapi katanya kan tadi kita ibadah harus mencontoh Rasulullah. Nah, itu ada contohnya nggak gitu? Nah, terima kasih. Jadi gini. Pertanyaan itu memerlukan jawaban yang panjang, nggak bisa cuma dijawab 1-2 menit gitu. Dan kita perlu paham, kita hidup sebagai orang Islam ada tuntunannya, ada ajarannya. Jika kita berusaha menjalankan syariat sesuai dengan apa yang telah diajarkan, itu yang diperintahkan. Dan syarat diterimanya ibadah itu. Pembahasannya panjang gitu. Tapi tujuan kita, yang Ana ingin tekankan, kita harus cari dalil kalau dalam beragama. Jangan sampai ikut-ikutan aja. Karena Islam agama dalil. Quran, hadis semua ada. Silakan pertanyaan berikutnya. Ada yang lain? Itu pembacaan Al-Quran besar. Kadang-kadang kan kita baca Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, terus baca Al-Quran itu Alif Lam Mim. Itu baca itu sementara bacaan huruf pendek itu umpama qul huwallahu ahad langsung Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya itu Ustaz?
Bedanya di mana tadi? Apa baca auzubillah kita kan sama enggak gitu ya? Kalau baca Al-Qur'an itu umpamanya alif lam mim baca Al-Qur'an besar, kita kan membaca dulu auzubillahi minasyaitonirrajim, iya. bismillahirrahmanirrahim, baru Ya, baca Al-Qur'annya. awal surat maksud Ibu. Ya, awal suratnya Ustaz. Tapi kalau huruf pendek itu umpama kita sholat langsung tidak bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin atau qul huwallahu ahad, pakai bismillah langsung, tidak pakai auzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Paham. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat di Quran surat An-Nahl ayat 98. Faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kamu membaca Al-Qur'an, mulailah dengan ta'awuz, ya kan? Habis itu kan awal surat bismillah kan? Nah, setelah selesai baca waladhdallin amin, habis itu kita mau baca apa lagi? Baca surat kan? Yang pertama tadi udah baca Al-Quran belum? Al-Fatihah bacaan Al-Quran kan? Berarti kan udah nggak baca ta'awuz lagi, tapi tinggal langsung bismillahnya. Nanti rakaat kedua ta'awuz lagi nggak? Mau baca Al-Quran nggak di rakaat kedua? Baca Al-Fatihah kan? Berarti baca ta'awuz lagi kan? Nah gitu. Baca bismillah lagi habis itu. Tapi memang bukan hukumnya wajib, bukan wajib. Ta'awuz itu dianjurkan. Saya ingin mau menanyakan, saya punya 3 putra. Putra yang nomor 2 meninggal, tapi belum menikah, jadi tidak punya keluarga. Dia meninggalkan 1 unit apartemen. Nah sekarang pertanyaan saya, kepada siapa jatuhnya harta yang dia tinggalkan itu? Ini hukum waris berarti ya? Warisan pada siapa Pak Ustaz? Anaknya nggak ada, dia belum menikah. Istri nggak ada. Ibu masih ada, bapak masih ada nggak? Udah meninggal. Suami nggak ada. Saya Duluan sendiri siapa? dengan 2 putra saya, yaitu Adri salah satu, itu anak saya yang sulung. Ya, masya Allah. Ibunya ya, masya Allah barakallahu. Dan anak yang Kayak seumuran soalnya. kenapa Pak? Ibunya yang muda apa bapaknya? Terus yang satu lagi anak Iya, yang paham, bontot. paham. Iya, paham. Nah sekarang kepada siapa itu jatuhnya? Iya. Gini, terus dari sini lahir sini. Ini ya, ini di. Ini sudah hilang nih. Ya, berarti kan ini ibu siapa tadi namanya? Kenapa Pak? Harwaini. Harwini. Ini ibu, nih ibu, nih bapak ya, bapak udah nggak ada kan? Enggak. Ini bapak. Oke, ini anaknya nggak ada kan? Nggak ada kan? Anak pertama ada Pak. Oh punya anak? Itu kan yang sulung yang pertama. Hah? Yang meninggal? Yang meninggal anak kedua. Iya, ini anggap aja ini mayit nih, mayit. Ya, ini saudaranya. Iya. Bapak sama, ini kan laki kan, satu lagi laki. Iya, laki-laki semuanya. Nah ini kan anaknya nggak ada kan? Nggak ada. Nah jadi gini, kalau dalam waris itu, kalau bapak pertama ke bawah dulu, kalau ke bawah nggak ada baru naik ke atas. Bapak nggak ada berarti ya? Nggak ada. Nah berarti ke sini nih, sama kesini, sama ibu. Oh jadi kami bertiga. Jadi asobanya ibunya dapat, kan masih ada ini, berarti dapat 1/6, ya kan? 1/6 dan 1/6 sisanya 5/6 dibagi 2. Oh jadi ibu hanya dapat 1/6. Ya. Bukan cuma apartemen, dia kalau punya semuanya apa dan ada wasiat nggak dan segala macam tuh harus. Ada. Nah. Dia cuma ada apartemen aja karena dia belum menikah apa-apa. Ya udah, berarti 5/6-nya dibagi 2. Oh ya, gitu. Masing-masing 2,5/6. Kita semua dapat uang dengar ini Bu kita tadi. Ya, nanti 1/6 ke panitia. Nah, Enggak bisa. Adri itu kasih ya Adri ya. Iya, siap-siap gitu ya. Ya. Saya jadi Baik. dia mau jual ya supaya nggak bingung. Semoga kalau mudahin ya. Baik Lagi Ibu. pertanyaan berikutnya? Iya, boleh Terima saya? kasih, Pak Ustadz. Untuk pertanyaan pertama, kan yang kita tahu tadi penjelasan bahwa Al-Fatihah itu kan Ummul Quran ya, kemudian nah dalam Ummul Quran itu segala sesuatunya itu pasti di awal ya gitu ya. Nah untuk seperti kegiatan-kegiatan kalau ada acara gitu, itu baiknya
baca Ummul Quran atau basmalah saja? Karena kan suka ada yang dengan harus Ummul Quran, tapi ada yang udah basmalah aja gitu. Itu lebih baik yang mana? Yang kedua, untuk bacaan Fatihah ini kan karena memang luar biasa, ini punya makna yang dahsyat lah gitu ya. Nah kalau Fatihah itu dibaca untuk segala niat, kan banyak sekali pengen anak yang dibacain Fatihah. Pokoknya untuk segala niat kita doanya diawali dengan Fatihah. Setelah itu dengan yang lain-lain, bahkan tidak dengan doa yang lain, yang menjadi awal itu Fatihah dulu, segala-galanya Fatihah gitu. Itu gimana Ustaz? Itu saja dua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipergunakan atau enggak? Tadi kita lihat keutamanya kan, bisa buat meruqyah, bisa itu. Tapi tidak ada yang mengatakan kalau kita mau mengerjakan sesuatu atau kita mau buka seremoni atau apa. Wallahu alam, Anda nggak menemukan dalil yang ketika Rasulullah SAW mau perang misalnya baca Al-Fatihah dulu, Anda nggak nemuin gitu. Atau mau ngerjain apa Anda nggak nemuin. Yang Anda tahu ketika mau nulis ya Bismillah atau apa pakai Bismillah gitu. Tapi kenyataannya di masyarakat ya banyak kan yang seperti itu kan, dan dianggap baik kan sebenarnya kan. Nah, itulah makanya balik lagi, ketika nggak ada contoh dari Rasulullah SAW ya kita nggak bisa maksain sebenarnya gitu. Makanya pentingnya kita belajar, dari situ kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang ada tuntunannya, mana yang nggak ada tuntunannya. Dan ini penting, agama ini detail Bu. Bahkan nguap, kita bahas nguap ini bisa daurah sendiri Bu. Nguap. Apalagi bahas Al-Fatihah, makanya Al-Fatihah berapa? 1,5 jam, 2,5 jam, sebentar. Kurang waktunya sebenarnya. Kayak nguap nih, idza tasaba ahadukum faljaruddahu mastata'. Jadi jika orang nguap suruh tahan tuh. Tahan semampunya, karena nguap itu dari setan. Ini enggak, sholat subuh udah nggak sikat gigi ke masjid. Roboh tuh satu sop semua tuh bapak-bapak. Pingsan. Mana nih jamaah yang lain? Pingsan Pak di luar. Mana habis makan jengkol lagi. Nguap suruh tahan. Lagi sholat gimana nahannya lagi. Nah begitu juga ketika kita ibadah, ketika kita menggunakan melaksanakan sesuatu, kita harus cek dalilnya mana. Kalau nanya ke Ana, ya Ana bilang nggak ada dalilnya. Tapi kalau dia tahu, tanya sama orang yang mengatakan apa dalilnya gitu. Karena ibadah itu kan harus ada tuntunannya kan. Jangan sampai kita malah jadi salah. Dan itu kan mungkin aja dikerjakan sama Rasulullah SAW kan. Baca Al-Fatihah kalau beliau mau pasti dibaca. Wallahu a'lam. Semua tahun nggak ada contohnya. Ini juga mungkin terkait tadi dengan pertanyaan tadi Ibu Dede. Cuman saya ingin tahu kan, apalagi sekarang menjelang Ramadan orang beramai-ramai ziarah kuburan. Karena itu katanya supaya mengantarkan atau menjemput orang yang sudah meninggal satu. Keterkaitannya, saya pernah dengar tuh istilahnya ya. Yeah. Nah, keterkaitannya dengan orang berziarah kan juga saya pernah dengar baca Al-Fatihah di kuburan. Ataupun kita datang ke orang meninggal kita baca lagi juga Al-Fatihah. Apakah memang seperti itu kita menggunakan Ummul Quran di dalam momen-momen tersebut? Orang yang meninggal itu ya, mereka butuh doa kita. Ya kan? Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu buat siapa doanya? Buat diri kita, apa hubungannya sama mayit? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buat siapa? Kan tadi udah belajar nih mananya kan? Kalian yang jawab sendiri deh, gak usah yang jawab deh. Itu semua kata-kata permohonan kita kepada Allah atau doa buat mayit. Mayit itu kan perlunya didoain kan Bu ya? Didoain. Doain juga nggak perlu di kuburan kan? Bisa aja sambil di sini doain, bisa nggak? Bisa. Bukan begitu. Ketika Anda misalnya contoh gini, jangan duduk, apa harus berdiri? Enggak kan? Paham nggak? Bisa aja tiduran, bisa aja keluar gitu kan. Nah, ketika Anda katakan nggak ada tuntunan yang memerintahkan kita untuk ziarah sebelum Ramadan gitu kan. Yang kita diperintahkan kita berzikir setiap pagi, setiap sore, beristighfar. Rasulullah SAW sehari minimal 100 kali istighfar. Kita nggak ada jaminan masuk surga, nggak istighfar bahkan. Kalau ibu lagi baca Quran pas lagi di bab Yasin ya boleh dibaca.
Masya Allah, itu. Kita kalau sholat sama anaknya suruh baca Yasin. Yasin kabur langsung. Kepanjangan. Gitu. Jadi itu juga ya maaf ya, Anda ngomong apa adanya. Ternyata ya memang perlu belajar kita. Dari situ kita paham, baca Yasin biar begini. Dalilnya mana? Perintahnya mana? Semua agama kita tuh ada contohnya. Kita mau bahas pakai sendal, Bu, itu ada dalilnya. Kalau misalnya sendalnya coplok satu, dipakai nggak dua-duanya? Kalau misalnya kita sendal hilang, boleh nggak ngambil yang baru? Ngambil orang lain. Pergi pakai Swallow, pulang pakai Nike. Ayo saatnya hunting. Jumatan saatnya hunting katanya. Nggak boleh, ya kan? Jadi kita beragama sesuai tuntunan, Bu. Semakin Islam tuh agama mudah. Semakin kita belajar semakin mudah. Semakin belajar semakin mudah. Kalau ibu belajar tentang mengusap huf, ibu boleh wudhu pakai sepatunya, diusap luarnya bisa. Kalau lagi safar 3 hari boleh kayak gitu. Itulah indahnya Islam. Yang makin susah itu tradisi. Dalam Islam, Bu, kalau ada yang meninggal, yang bawa makanan siapa? Harusnya, kalau dalam Islam. Tetangga datang bawa makanan kan? Budaya gimana budaya? Yang punya rumah lagi nangis, gimana nih? Suruh ngulek cabe, tambah pedes itu kan ngulek cabe sampai nangis. Ngutang lagi. Bagaimana? Syariatnya begitu. Syariatnya begitu. Bahkan kalau udah makanan kamu 7 hari ke depan aku yang nanggung. Pokoknya tiap hari dikirimnya nasi Padang. Gitu kita, bukannya kapan nih makanan nggak datang. Datang cari makan udah jam 12 nih kok nggak keluar nih. Itu salah. Nggak dikasih makanan kayak nguburin kucing aja sih, nggak ada makanan. Emang kita hobinya makan gratis, Bu. Mana nih beseknya? Nyari besek lagi. Terus nanti pajang di luar, turut berduka cita. Itu ajaran Islam nggak? Bukan. Jadi mubazir nggak? Belinya berapa tuh bunga, Bu? Hah? 1.500.000. Dijual lagi berapa? Ada 50.000. Datang lagi dia datang ngambil. Kita sewa aja kalau bisa kali ya, nggak usah itu. Gak ada, Bu, ajaran Islam taruh bunga begitu. Orang barat itu begitu. Mendingan kita beliin makanan, makan semua itu tetangga. Ini enggak pajang bunga dari ujung ke ujung. Tetangga mau keluar, ini kenapa pohon semua ini nggak bisa keluar? Emang bangga yang punya rumah? Kalau banyak karangan bunga itu bangga? Enggak. Boro-boro mau bikin karangan bunga, orang lagi sedih. Dibikin acara ya, 7 hari 7 malam. Zaman Nabi Muhammad SAW yang meninggal banyak, Bu, yang ikut perang itu meninggal semua, kebanyakan. Bisa nggak mereka mau bikin acara gitu? Bisa nggak? Enggak, kalau mau bisa kan, tapi ada nggak? Kalau nggak ada ya udah, kenapa kita ngarang-ngarang? Nggak apa-apa, Ustaz, sedekah. Hah? Tradisi, ya tradisi tadi Anda bilang, ketika tradisi menyelisih syariat, kita ngikut tradisi apa ngikut syariat? Syariat. Kita yang diperintahin apa kita yang ngarang-ngarang? Kita yang diperintah sama Allah. Tugas kita tuh nurut, bukannya so tahu. Banyak gak orang so tahu sekarang? Banyak. Ngarang-ngarang bebas semau dia. Kalau kita ngikutin syariat, yang meninggal tuh, aduh alhamdulillah ya ada makanan, dia nggak ke dapur. Masak, mana tetangga? Oh ini paman dari ini nih, nginep nih dari Medan, 7 hari nginep, nyiapin makanan pagi. Mana kue pagi mah hotel apa? Ini lagi sedih nih bro, minta kue lagi sama kopi. Iya, habis nguburin bisa sakit kuning tuh keluarganya. Kecapean. Ya itu tadi, Bu, ketika ada dalilnya kita kerjain. Kalau nggak ada ya mau gimana? Ana jadi bukan dari Ana boleh nggak bolehnya.
Kita lihat dalilnya. Kalau emang ada dalilnya kita kerjain. Kalau nggak ada ya nggak bisa kita kerjain. Sepengetahuan Ana nggak ada dalilnya. Sepengetahuan Ana nggak ada dalilnya. Nggak ada tuh. Mana sahabat yang perang Badar, ayo kita tahlilan dulu, nggak ada. Walaupun itu menurut kita baik, walaupun itu tradisi. Maaf, Anda ngomong apa adanya, memang begitu realitanya. Suka nggak suka. Agama ini milik Allah, bukan milik kita. Kita ini disuruh sama Allah. Bahkan kalau di desa Bu, ngutang-ngutang Bu, Ibu tahu kan? Jual cincin. Jadi yang habis bukan suaminya doang, barang-barang warisannya habis. Kasihan nggak? Kasihan. Islam setega itu nggak agama Islam? Enggak, Islam itu agama, Masya Allah, rahmatan lil alamin. Pak Ustadz mau tanya soal tentang ini berhubungan dengan sholat, Pak Ustadz. Kan misalnya sholat asar, kan kita sholat jamaah, terus kan harus Al-Fatihah itu kan wajib ya. Al-Fatihah itu kan wajib. Jadi pada saat kita sholat jamaah terus Ustadznya itu terlalu cepat. Jadi Al-Fatihah kita baru selesai dia udah rukuk. Jadi hukum Al-Fatihah kita bagaimana ya Pak? Terus yang kedua ini mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz. Kalau kita nahan kentut boleh nggak Pak Ustadz? Jadi gini, kalau kita sholat ya, itu sholat sir apa jahar? Imamnya baca apa enggak? Sholat zuhur. Sebenarnya gini, buat laki-laki ya, sholatnya tuh di masjid, laki-laki atau di musola, sama-sama jemaah, yang paling dekat sama rumahnya. Kalau ibu-ibu, sholatnya di rumah. Karena dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah SAW mengatakan perempuan yang sholat di bagian dalam dari rumahnya itu lebih tinggi, lebih baik daripada dia sholat di masjidku, di Masjid Nabawi bahkan dikatakan. Masjid Nabawi 1000 pahalanya Bu, 1000 derajat lebih tinggi. Jadi buat ibu-ibu sholat di bagian rumahnya yang paling dalam, maksudnya lebih tersembunyi gitu ya, bukan masuk ke dapur juga ya. Maksudnya di kamarnya, di pojokan atau apa, itu pahalanya lebih besar. Nah, kalau ibu-ibu lagi kebetulan sholat jamaah misalnya di rumah atau apa, imamnya cepat, nah ya kita baca semampu kita. Kalau misalnya udah berruku, kita nggak nyelesain Al-Fatihah, karena perintah utamanya ketika sholat itu apa, dijadiin imam itu untuk diikuti. Jadi kita ikut imam, nggak apa-apa. Tapi tergantung, kalau masbuk, pokoknya kita ikutin aja gerakan imam. Kita ikut tetap dapat. Tapi kalau misalnya jangan sampai kita sengaja, ntar aja dah tunggu amin baru kita ikut. Nah itu salah juga. Kita harus ngikutin imam. Terus gimana kalau misalnya kita masbuk nih, imam udah mulai sholat. Kalau imamnya kayaknya udah mau selesai, ya kita jangan baca doa iftitah malah. Kita baca Al-Fatihah. Karena doa iftitah itu sunnah, dianjurkan. Yang wajib rukunnya Al-Fatihah. Jadi langsung baca Al-Fatihah aja. Tapi kalau imamnya udah ruku, kita rukunya. Belum nih, baru ayat kedua. Imamnya udah salam, kita masih selesai. Nah itu yang pertama. Kalau nahan kentut itu dimakruhkan. Karena apa? Karena syaratnya rukunnya sholat itu khusyuk. Khusyuk itu bisa secara badan, bisa secara maknawi. Maksudnya badan kita khusyuk tuh ya kita diam gitu kan. Secara maknawi itu secara hati. Jadi hati kita tuh nggak sibuk mikirin yang lain-lain. Dan itu harus dua kondisi yang kadang orang kelihatan khusyuk secara badan, tapi secara hati belum tentu khusyuk. Dan itu berat, makanya kita harus berusaha mencari kehusyuan dalam sholat kita. Tapi kalau misalnya mengganggu sekali kentutnya, ya udah batal, nanti balik lagi. Dibandingkan kita sepanjang rokaat mikirin kentut, sampai jinjit-jinjit lagi nanti. Apaan sih? Ya itu levelnya yang tahu yang ngerjain. Seberapa seringnya juga. Kalau iya. Kalau tiap saat, makanya ketika mau sholat, selesaikan dulu deh urusan di belakang, ya. Makanya kalau ketika makan, ada hadis dikatakan ketika makanan sudah dihidangkan, kita suruh makan dulu. Karena apa? Biar nggak kepikiran nanti, ntar makan lalat nggak ya? Nanti ini abangnya mau nggak ya disuruh nunggu, malah jadi mikirin yang lain. Tapi bukan juga azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, mie ayam 2, salah juga.
Mungkin gitu ya. Mungkin itu. Hah? Ya mungkin itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita ada pertemuan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.